Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi penting dalam ekonomi makro Islam, yaitu pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Secara umum, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nilai ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara dan sering menjadi patokan dalam menentukan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Dalam ekonomi konvensional, ukuran ini biasa dihitung melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yang menghitung semua pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pendekatan pendapatan, yang menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti gaji, sewa, bunga, dan laba. Namun, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dinilai dari sisi materi. Islam menggunakan konsep al-falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Artinya, ukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam harus adil, merata, dan mendatangkan keberkahan. Setidaknya ada 4 prinsip utama dalam menghitung pendapatan nasional menurut perspektif Islam. Pertama, pengukuran pendapatan nasional harus memperhatikan distribusi pendapatan. Artinya, kita harus tahu apakah pendapatan benar-benar tersebar merata ke masyarakat luas atau hanya menumpuk pada kelompok tertentu saja. Produksi barang pokok juga perlu diberi bobot lebih dibanding barang mewah. Kedua, harus dihitung juga produksi dari sektor pedesaan dan kegiatan subsisten. Banyak kegiatan ekonomi masyarakat desa yang tidak tercatat dalam data resmi karena tidak masuk pasar. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Ketiga, perhitungan pendapatan nasional seharusnya mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat. Tidak cukup hanya melihat output ekonomi, tapi juga seberapa besar kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keempat, ekonomi Islam mendorong agar peran zakat, infak, dan sedekah juga diperhitungkan, karena ini adalah bentuk distribusi kekayaan yang langsung berdampak pada kesejahteraan sosial. Bahkan saat ini, ada upaya untuk mengukur zakat seperti persentase dari GNP. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam ingin menghadirkan sistem yang bukan hanya tumbuh secara angka, namun juga adil secara sosial dan bernilai ibadah. Jadi, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam bukan sekedar tentang seberapa banyak uang yang beredar, tapi seberapa besar kemakmuran itu bisa dirasakan oleh semua orang, dan apakah membawa manfaat dunia sekaligus akhirat.